Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pelajaran yang minggu lalu. Pelajaran 2, memahami kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada minggu lalu masih ingat kan ya, kita belajar tentang 4 sifat Nabi. Ada sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, hari ini kita lanjutkan ya pelajaran kita tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW yang masih banyak belum kita ketahui. Namun sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian B, kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW selalu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, orang yang lebih tua, kaum muslimin lain, dan kaum duafa. Bentuk-bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan fungsi atau tugas yang beliau emban antara lain. Yang pertama, menanamkan keimanan atau tauhid dalam diri manusia. Yang kedua, memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga, membawa perdamaian dan kesejahteraan. Dan yang keempat, membawa manusia agar berada di jalan yang benar. Baik, Nabi Muhammad SAW seperti yang kita kenal adalah sosok seorang Rasul yang patut kita teladani dan harus bahkan wajib kita teladani sebagai umatnya. Sebagai seorang Muslim, kita perlu meniru sifat-sifat beliau karena sifat yang dimiliki beliau sangat mulia. Oke, baik anak-anak, berikut ini adalah contoh sikap kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada sesama manusia. Yang pertama, kasih sayang beliau kepada anak-anak. Terhadap anak-anak, beliau bergaul dengan sangat akrab dan sangat setia terhadapnya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Tanpa sepengetahuan beliau, cucunya yang bernama Hasan naik ke punggung beliau dan seakan minta gendong kepada Nabi. Beliau tidak marah dan terus melanjutkan sholatnya. Oke, yang kedua, kasih sayang terhadap pelayan. Terhadap pembantu dan pelayannya, Nabi Muhammad SAW juga sangat sayang. Seorang pelayan yang bernama Anas bin Malik yang pernah hidup bersama beliau selama kurang lebih 10 tahun menceritakan bahwa dia tidak pernah dicela oleh Rasulullah atas pekerjaan yang dilakukan, meskipun sekali saja. Nabi Muhammad SAW mengerti bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dalam hidupnya. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, kasih sayang terhadap umat Islam dan non-Muslim. Kisah perjalanan Isra Mi'raj merupakan sebuah gambaran kasih sayang Nabi terhadap umatnya. Dalam peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Namun Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya diringankan sholatnya hingga menjadi 5 kali sehari semalam.
Nabi Muhammad SAW juga menyayangi orang-orang non-muslim. Misalnya, ketika di suatu hari ada rombongan yang mengusung jenazah orang Yahudi lewat di depan beliau. Tiba-tiba Nabi berdiri dan diikuti oleh kaumnya. Itulah penghormatan besar Nabi Muhammad SAW kepada kaum non-muslim. Baik anak-anak, yang bagian C, kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Yang pertama, kepedulian beliau terhadap lingkungan. Kepedulian Nabi Muhammad SAW tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia saja, melainkan juga terhadap lingkungan. Lingkungan adalah tempat bernaung dan tempat kita hidup. Hal ini sangat sesuai dengan peran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatin lil alamin. Karena lingkungan juga termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau menjaganya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, kasih sayang terhadap binatang. Saat mengadakan perjalanan, Nabi Muhammad SAW melihat seekor kucing sedang kehausan. Beliau segera mengambil air dan memberikannya. Yang terakhir atau yang ketiga, sayang terhadap tumbuhan. Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya agar menjaga dan merawat lingkungan, serta melarang untuk merusaknya. Pada waktu berlangsungnya Fathu Mekah, Nabi Muhammad SAW melarang perusakan tanaman atau tumbuhan di sekitar tanah haram. Oke anak-anak, untuk muhimmah atau tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan uraian yang jelas dan tepat. Yang pertama, sebutkan contoh bahwa Nabi Muhammad SAW menyayangi anak-anak. Yang kedua, mengapa manusia berkewajiban untuk merawat dan melestarikan alam raya ini. Tugasnya dikerjakan di buku tulisnya ya, dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Oke, mungkin ini dulu dari Bapak. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.